Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dia Alfionita. Saya akan menjawab tugas belajar di luar kelas hari kedua. Jawablah metode mengenai individual system berikut ini. 1. Apa pengertian individual system? Individual system yaitu proses belajar yang berpusat pada anak sebagai subjek belajar. Yang kedua, mengapa pendekatan yang dilakukan harus individual system? Agar motivator dapat mengenali kesukaan dan kemampuan masing-masing anak. Yang ketiga, apa tujuan yang dicapai dengan melakukan pendekatan secara individual system? Tujuannya untuk membantu anak dalam proses belajar. Selain itu, harus memotivasi anak agar tetap semangat. Yang keempat, di Bimba, murid dan guru memiliki peran masing-masing. Sebutkan apa peran guru dan murid. Peran guru di Bimba itu memberikan motivasi kepada anak, membimbing dalam proses menumbuhkan minat membaca dan belajar, sedangkan murid adalah subjek dalam belajar. Yang kelima, apa perbedaan antara metode individual system dan classical system? Kalau individual system itu perbandingannya sedikit, sedangkan classical system itu perbandingannya banyak. Yang keenam, bagaimana cara melakukan motivator agar dapat melakukan pendekatan secara individual system? Sebagai motivator harus tahu karakter anak-anak dan kesukaan anak sehingga akan mudah memasuki dunia anak tersebut. Yang ketujuh, apa dampak yang akan terjadi bila pendekatan yang dilakukan secara individual system? Dampaknya adalah pembelajaran akan terasa lebih menyenangkan, karena jika anak senang maka anak dalam belajar tidak akan merasa terbebani. Yang kedelapan, apa dampak yang akan terjadi bila pendekatan dilakukan secara classical system? Dampaknya adalah anak kurang beradaptasi terhadap gaya belajar individual system. Yang B, jawablah pertanyaan mengenai metode variation skill berikut ini. Apa pengertian variation skill? Variation skill adalah kemampuan yang harus dimiliki motivator dalam memvariasikan aspek belajar. Yang kedua, mengapa kegiatan belajar harus divariasikan agar anak tidak mudah teralihkan, agar tidak cepat merasa bosan, dan tidak rentan akan konsentrasi yang pendek. Yang ketiga, apa tujuan yang ingin dicapai dengan memvariasikan kegiatan belajar? Tujuannya adalah agar anak tidak merasa bosan dalam kegiatan belajar dan tetap semangat selalu. Yang keempat, sebutkan 3 aspek belajar. Yang pertama aspek kognitif, yang kedua aspek afektif, dan yang ketiga aspek psikomotorik. Yang kelima, kegiatan apa yang termasuk aspek kognitif? Kegiatan berupa membaca dan matematika. Kegiatan apa yang termasuk aspek afektif? Berupa dialog, bernyanyi, dan juga bercerita. Yang ketujuh, kegiatan apa yang termasuk aspek psikomotorik? Berupa bisa dengan mewarnai dan juga menulis. Yang kedelapan, bagaimana cara motivator memvariasikan kegiatan belajar dalam belajar dengan aspek belajar? Misalnya
mengajak anak-anak berdialog, kemudian mengajak anak-anak bercerita, bernyanyi, mendongeng, dan bermain, sehingga memvariasi kegiatan belajar pada anak agar tidak mudah merasa bosan. Yang C, jawablah pertanyaan mengenai teori dasar dalam psikologi pendidikan berikut ini. 1. Apa yang dimaksud dengan the law of effect atau hukum akibat? Hukum akibat adalah segala kegiatan yang dirasakan menyenangkan oleh anak yang akan cenderung diulangi oleh anak-anak tersebut. Yang kedua, apa yang dimaksud dengan the law of exercise atau hukum latihan? Hukum latihan adalah semakin sering dan dilatih dan diulang atau digunakan, maka asosiasi tersebut akan semakin kuat. Yang ketiga, apa yang dimaksud dengan the law of readiness atau hukum kesiapan? Hukum kesiapan adalah menjelaskan tentang kesiapan individu tersebut untuk melakukan suatu perbuatan. Sekian dan terima kasih.